Sebanyak 4 warga di Kecamatan Laguboti dinyatakan reaktif COVID-19 dari hasil rapid test. Polisi menangkap seorang ibu rumah tangga di Kota Tebing Tinggi yang diduga sebagai pengedar sabu. Kaldera Toba ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark pada sidang ke-209 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris, Prancis. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Jumat 10 Juli 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Dana Pangaribuan, inilah Wajah Sumut selengkapnya. Kasus COVID-19 di Sumatera Utara kembali meningkat sebanyak 109 kasus menjadi 2.085 kasus positif. Sementara jumlah PDP sebanyak 252 pasien dan 1.690 orang dalam pemantauan. Data tersebut dikonfirmasi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sumatera Utara pertanggal 9 Juli 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jumlah kasus positif COVID-19 di Sumatera Utara meningkat sebanyak 109 kasus menjadi 2.085 kasus positif. Sedangkan PDP sebanyak 252 pasien dan 1.690 orang dalam pemantauan. Untuk penderita positif yang meninggal dunia berjumlah 115 orang, sedangkan yang telah dinyatakan sembuh berjumlah 514 orang. Kasus positif COVID-19 di Kabupaten Serdang Bedagai terus bertambah yang kini mencapai 20 kasus positif. Penambahan satu kasus baru didapatkan setelah seorang tenaga medis terpapar COVID-19. Hal tersebut dibenarkan juru bicara gugus tugas COVID-19 Serdang Bedagai Akmal dalam konferensi pers di posko gugus tugas COVID-19 Serdang Bedagai pada Kamis kemarin. Menurut Akmal, penambahan satu kasus baru didapatkan setelah seorang tenaga medis warga Kecamatan Dolok Merawan yang bertugas di salah satu rumah sakit di Lubuk Pakam, Deli Serdang terpapar COVID-19. Berdasarkan data gugus tugas COVID-19 Serdang Bedagai, jumlah penderita COVID-19 ada sebanyak 20 orang, dengan rincian 14 orang telah dinyatakan sembuh, 1 orang meninggal dunia, dan 5 lainnya masih menjalani perawatan. Terindikasi atau dinyatakan positif COVID-19 itu ada 20 kasus. Dari 20 kasus itu 14 kasus atau 14 orang itu sudah dinyatakan sembuh. Kemudian Sebanyak 4 orang warga Laguboti dinyatakan reaktif COVID-19 dari hasil pemeriksaan rapid test. Keempatnya sudah menjalani pemeriksaan lanjutan dan masih menunggu hasil uji swab dari RSU Tarutung, Tapanuli Utara. Keempat warga yang dinyatakan reaktif COVID-19 dari rapid test merupakan warga desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba. Berdasarkan keterangan bidang humas gugus tugas Kabupaten Toba, keempatnya reaktif setelah melakukan kontak dengan anggota keluarganya yang bekerja di Batubara yang telah dinyatakan positif COVID-19 dari uji swab. Mereka kini sudah menjalani pemeriksaan lanjutan dengan pengambilan spesimen untuk dilanjutkan pengujian swab di RSU Tarutung, Tapanuli Utara. Guna mengantisipasi penyebaran COVID-19, gugus tugas telah melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan tempat tinggal dan tracking kontak terhadap keempat warga tersebut. Kita melakukan rapid test kepada keluarga yang kontak dengan beliau, ada 5 orang. Dari 5 orang itu ada 4 yang reaktif dan 1 yang non-reaktif. Selanjutnya oleh Kepala Desa dan juga Camat menyurati gugus untuk melakukan penyemprotan dan itu sudah dilakukan pada hari ini. Pemirsa, kasus pengambilan paksa jenazah berstatus PDP COVID-19 yang terjadi di 3 rumah sakit di Kota Medan beberapa waktu lalu kini masuk ke dalam ranah hukum. Polda Sumut rencananya akan melakukan upaya hukum terhadap kasus pengambilan paksa jenazah tersebut. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja kepada wartawan beberapa hari lalu. Tatan mengatakan tindakan keluarga yang tidak mematuhi protokol dapat berakibat fatal dan diancam pidana. Polda Sumut akan memeriksa laporan terkait kasus pengambilan paksa jenazah di 3 rumah sakit di Kota Medan yang dilakukan pihak keluarga, sebagaimana telah diatur dalam KUHP maupun undang-undang.
Adapun sanksi pidana yang akan diberikan yakni Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212, 214, dan 216 tentang melawan petugas atau pejabat yang diberi wewenang, dalam hal ini adalah petugas rumah sakit, dan Pasal 335 ayat 1 dan Undang-Undang Karantina Nomor 6 Tahun 2018 dengan ancaman pidana 1 tahun penjara atau denda 100 juta rupiah. Perbuatan mengambil paksa jenazah berstatus PDP tersebut berpotensi mengancam keselamatan masyarakat dan melanggar protokol kesehatan guna mencegah munculnya klaster baru COVID-19. Sebelumnya, puluhan orang mengambil paksa jenazah pasien berstatus PDP di Rumah Sakit Madani, Rumah Sakit Umum Pirngadi, dan Rumah Sakit Murni Teguh Medan. Akan melakukan koordinasi dengan gugus tugas, kemudian menginstruksikan kepada seluruh jajaran dalam ini Polres untuk melakukan upaya-upaya hukum berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh keluarga korban yang meninggal. Pemirsa, Lapas Kelas 2 Tanjung Balai Asahan kembali menerima 15 orang tahanan setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara karena pandemi COVID-19. Dilakukannya kembali penerimaan tahanan ke dalam lapas untuk menghindari terjadinya penumpukan tahanan di kantor polisi. Setelah sempat dihentikan hampir 3 bulan lamanya karena pandemi COVID-19, Lapas Kelas 2 Tanjung Balai kembali menerima tahanan yang sudah menerima keputusan ingkrah dari pengadilan pada Kamis siang kemarin. Sebelum dimasukkan ke dalam lapas, ke-15 orang tahanan menjalani pemeriksaan kesehatan COVID-19 seperti penyemprotan cairan disinfektan, pemeriksaan suhu tubuh, dan melaksanakan rapid test. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Satya Markandea, penitipan tahanan dilakukan dalam beberapa tahapan disesuaikan dengan kapasitas lapas. Untuk tahap pertama, pihak kejaksaan menitipkan 15 orang terdakwa. Tahanan yang dititipkan ini sebagian sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau ingkrah dan sebagian lagi masih dalam kasus persidangan. Penitipan tahanan dilakukan untuk mengurangi penumpukan para terdakwa di dalam sel tahanan kepolisian. Sebelumnya, pihak lapas menunda penerimaan tahanan baru dalam rangka mencegah penularan COVID-19 di dalam lapas. Selain itu, pihak lapas juga melakukan pembatasan kunjungan kepada para tahanan dan narapidana. Untuk saat ini kami melakukan pemindahan 15 terdakwa dan nanti akan menyusul kemudian di hari Senin dan mungkin akan berlanjut. Pemirsa, sejadakan hadir informasi mengenai polisi menangkap seorang ibu rumah tangga di Kota Tebing Tinggi yang diduga sebagai pengedar sabu. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Wajah Sumut. Polda Sumut mencopot jabatan Kapolsek Percut Setuan Kompol Otniel Siahaan terkait dugaan penganiayaan terhadap seorang saksi kasus pembunuhan. Kompol Otniel Siahaan dinilai melanggar kode etik dalam penanganan kasus. Hal tersebut disampaikan Kasubdit Penmas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan. Polda Sumut telah mencopot Kapolsek Percut Setuan Kompol Otniel Siahaan dari jabatannya terkait dugaan penganiayaan terhadap seorang saksi kasus pembunuhan. Pencopotan ini dilakukan setelah diketahui adanya dugaan pelanggaran kode etik dalam penanganan kasus pembunuhan di wilayah hukum Polsek Percut Setuan. Dalam kasus ini, Polda Su juga memeriksa 9 personil Polsek Percut Setuan di Bid Propam Polda Sumut, diantaranya 4 orang berpangkat perwira dan 5 lainnya berpangkat brigadir. Apabila ke-9 personil tersebut melanggar hukum, maka akan diberikan sanksi disiplin sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian berupa teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, dan penundaan kenaikan pangkat bahkan ancaman dipecat. Sedang dalam penyelidikan Bid Propam Polda Sumatera Utara yang sudah dilakukan oleh Bid Propam telah memanggil dan memeriksa 9 orang personil, 4 orang yang berpangkat perwira, 5 orang yang berpangkat bintara. Seorang kakek berusia 59 tahun ditangkap tim TK Polrestabes Medan diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita parubaya yang merupakan kekasih gelapnya. Kakek 2 cucu berinisial S ditangkap polisi atas dugaan kasus pembunuhan terhadap P, wanita berusia 55 tahun pada Kamis kemarin di kawasan Desa Bandar Baru, Kabupaten Deli Serdang. Dari hasil penyelidikan, korban diketahui masih memiliki suami yang kini mendekam di rumah tahanan karena terlibat kasus narkoba.
Korban dibunuh oleh tersangka yang juga masih memiliki istri sah dan saat ini bekerja di Malaysia. Sementara motif pembunuhan dilatar belakangi sakit hati karena korban diisukan memiliki kekasih lain selain tersangka. Usai membunuh, tersangka melarikan diri sebelum akhirnya ditangkap polisi di Jalan Jamin Ginting, Medan. Seorang anak di bawah umur di Nias Utara ditangkap polisi atas kasus pembunuhan terhadap tetangganya sendiri pada Juni lalu. Pelaku membunuh korban dengan memukul bagian leher korban hingga terjatuh dan meninggal dunia. Pelaku berinisial VG, usia 17 tahun, diamankan polisi atas kasus pembunuhan terhadap tetangganya, Averiu Sukulo, usia 45 tahun, warga desa Lolomboli, Kecamatan Lotu, Nias Utara pada 23 Juni lalu. Berdasarkan paparan Kapolres Nias AKBP Denny Kurniawan, kejadian tersebut bermula akibat saling ejek saat pelaku hendak membayar hutang di warung. Dari aksi saling ejek tersebut, keduanya terlibat perkelahian di mana pelaku membalas pukulan korban tepat di bagian leher hingga korban terjatuh dan tak sadarkan diri. Dari hasil otopsi yang dilakukan, ditemukan pendarahan pada bagian kepala belakang korban yang menyebabkan korban meninggal dunia sehari setelah kejadian. Kini pelaku telah diamankan di Polres Nias dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Pada saat terjadi aksi dorong-mendorong, pelaku akhirnya ikut melerai. Ketika yang melerai, kemudian pelaku malah dipukul oleh korban. Pelaku malah dipukul oleh korban dan kemudian pelaku membalas. Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi menangkap seorang ibu rumah tangga yang diduga sebagai pengedar sabu. Dari tangan tersangka, polisi menyita 2 paket sabu siap edar. Tersangka inisial F ditangkap di sebuah rumah di Jalan Bukit Kencur, Kelurahan Tanjung Marulak, Kota Tebing Tinggi. Penangkapan berawal dari laporan warga yang mencurigai rumah tersebut sebagai tempat transaksi narkoba. Polisi yang melakukan penggerebekan dan penggeledahan di dalam rumah menemukan sejumlah barang bukti, 2 paket sabu siap edar beserta alat hisap yang disembunyikan tersangka. Tersangka dibawa ke Polres Tebing Tinggi dan dijerat pasal 114, pasal 112 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Seorang warga Laguboti ditangkap polisi di kawasan komplek perumahan Laguboti atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Sebelumnya, tersangka pernah menyuarakan pernyataan terkait perang melawan narkoba di wilayah Laguboti. Sebelum penangkapan HRH dilakukan, polisi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap salah seorang warga terkait kasus narkoba. Dari penangkapan ini, polisi kemudian mencurigai HRH yang disinyalir merupakan salah satu bandar narkoba di wilayah Kabupaten Toba. Sebelumnya pada Maret lalu, tersangka HRH pernah menyuarakan pernyataan perang melawan narkoba di hadapan polisi dan masyarakat. Tersangka HRH bahkan menyatakan bersedia ditembak apabila ketahuan menggunakan narkoba di hadapan Kapolres Toba. Selain tersangka HRH, Polres Toba juga telah menangkap 6 orang tersangka lainnya dengan barang bukti sabu seberat 2,7 gram, alat hisap sabu, kaca Virex, dan 2 unit telepon genggam, serta struk bukti transfer uang diduga hasil transaksi narkoba. Kapolres Toba AKBP Akala Fikta Jaya mengatakan penangkapan terhadap tersangka HRH dilakukan guna mencegah dan meminimalisir peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Toba. Petugas kepolisian sektor Medan Barat menangkap seorang diduga bandar narkoba di Medan. Meski tidak menemukan barang bukti narkoba, dalam penangkapan petugas menyita sepucuk senjata api laras panjang. Pelaku diduga bandar narkoba Suratno alias Nano ditangkap polisi di kediamannya di Kecamatan Medan Helvetia pada Rabu lalu. Penangkapan ini dilakukan dari laporan masyarakat yang menduga pelaku merupakan bandar narkoba. Saat dilakukan penangkapan, petugas tidak menemukan barang bukti narkoba, namun menyita 1 pucuk senjata api laras panjang milik pelaku beserta 76 butir peluru. Kini tersangka sudah diamankan di Polsek Medan Barat beserta barang bukti senjata api dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Tadinya dia ini diduga bandar narkoba. Begitu kita grebek ke rumahnya, beliau ini tidak ada. Lanjut kita grebek rumahnya, kita temui senjata di
lengkap. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai Kaldera Toba ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark pada sidang ke-209 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris, Prancis. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari daerah pemilihan Sumut 11 melakukan peninjauan dalam rangka kunjungan kerja terhadap pengerjaan proyek tahun anggaran 2019 di Kabupaten Dairi. Proyek ini bersumber dari dana APBD Provinsi Sumut tahun 2019 senilai 9 miliar rupiah lebih. Lokasi proyek pertama yang dikunjungi para anggota Dewan adalah proyek pembangunan instalasi pengolahan air limbah di Pusat Pasar Sidikalang yang pembangunannya bersumber dari APBD Provinsi tahun 2019 senilai 1 miliar lebih. Kunjungan berikutnya dilakukan pada proyek pembangunan irigasi di Kecamatan Leiparira, proyek perpipaan di Desa Simungun di Kecamatan Simpat Nempuh Hilir, serta sejumlah proyek fisik lainnya dengan total anggaran mencapai 9 miliar lebih. Kunjungan para anggota Dewan ini juga didampingi pimpinan organisasi perangkat daerah Pemprov Sumut dan Kabupaten Dairi. Menurut salah satu anggota DPRD Su, Baskami Kinting, kunjungan kerja dilakukan untuk memastikan proyek pembangunan tersebut berjalan sesuai rencana sebelum diserah terimakan kepada pemerintah Kabupaten Dairi. Polres Dairi masih melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi proyek pengadaan tanah gedung kantor Pengadilan Agama Sidikalang, Kabupaten Dairi. Dalam kasus tersebut, polisi telah menetapkan 2 orang tersangka. Sebanyak 2 orang ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan korupsi proyek pengadaan tanah gedung kantor Pengadilan Agama Sidikalang, Kabupaten Dairi yang merugikan negara senilai lebih dari 923 juta rupiah. Keduanya adalah Darwin Alboin Kudadiri, mantan Kepala Desa Sitinjo, dan Siti Hadijah, aparatur sipil negara di Pengadilan Agama Sidikalang. Kasus ini sudah dinyatakan lengkap oleh penyidik Kejaksaan Negeri Dairi pada Februari lalu, namun karena pandemi COVID-19, proses penyerahan tersangka sempat tersendat. Saat ini penyidik Polres Dairi dalam tahap koordinasi dengan penyidik Kejaksaan Negeri Dairi untuk penyerahan tersangka dan barang bukti. Sebelumnya, proyek pengadaan tanah gedung kantor Pengadilan Agama Sidikalang bersumber dari APBN Lembaga Mahkamah Agung RI tahun anggaran 2012 senilai 1,5 miliar rupiah. Karena ini sudah masuk kita AKB ya adaptasi kebiasaan baru, mungkin aturan-aturan sudah mulai longgar, tapi tetap kita segera limpahkan kedua tersangka ini, dan ini merupakan kasus korupsi. Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi menahan seorang mantan pejabat Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Tebing Tinggi terkait dugaan kasus korupsi proyek pembangunan tanggul Sungai Padang. Sebelum dilakukan penahanan, tersangka Poniran menjalani pemeriksaan di ruang Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi selama 4 jam. Poniran yang merupakan mantan pejabat pelaksana teknis kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi tersebut ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi proyek pembangunan tanggul Sungai Padang pada tahun 2013 lalu yang merugikan negara sebesar 123 juta rupiah. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Chandra Syahputra mengatakan penahanan terhadap tersangka dilakukan karena yang bersangkutan tidak bersikap kooperatif dan kerap mangkir saat pemeriksaan. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi juga telah menetapkan sejumlah tersangka lain, diantaranya pejabat pembuat komitmen dan pihak kontraktor proyek. Saat ini tersangka Poniran dititipkan di rumah tahanan Polres Tebing Tinggi dan dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Kasus dugaan tindak korupsi tanggul Sungai Padang tahun 2013 Dinas PU. Kerugian negara, Bang? 123 juta. Perkara sebelumnya kan PPK sudah ditahan. Kontraktor rekanan melarikan diri. Kita dapat DPO, baru kita kembangkan dari DPO tersebut. Ternyata ada pihak-pihak yang bertanggung jawab di sini. Kita ke berita selanjutnya. Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai merilis aplikasi e-Coklit untuk Pilkada Serentak 2020 mendatang. Aplikasi ini digunakan untuk memastikan kinerja petugas pemutakhiran data pemilih bekerja maksimal. 3, 2, 1. Launching aplikasi e-Coklit digelar KPU Kota Binjai di pendopo Rumah Dinas Wali Kota Binjai. Peluncuran aplikasi ini bertujuan untuk memastikan petugas pemutakhiran data pemilih atau PPDP bekerja maksimal.
Aplikasi ini akan mendata dan memvalidasi calon pemilih dengan cara mendatangi langsung rumah warga, memfoto KTP elektronik, dan memasukkan data tersebut ke dalam aplikasi e-Coklit. Para petugas PPDP yang akan mendata juga akan bekerja dengan aturan COVID-19 seperti memakai masker dan wajib menjaga jarak dengan warga yang akan didata. Komisioner KPU Provinsi Sumatera Utara Ira Wirtati menyatakan aplikasi ini merupakan hal baru di Indonesia yang diharapkan dapat membantu kinerja KPU dalam mendata pemilih selain aplikasi Sidalih milik KPU. Terobosan aplikasi e-Coklit juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang melaksanakan pilkada. Aplikasi e-Coklit ini adalah memantau PPDP maksimal dalam bekerja, melakukan pencoklitan secara sensus dari rumah ke rumah sehingga dipastikan seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih itu betul-betul. Pemirsa, Kaldera Toba ditetapkan sebagai satu dari 16 UNESCO Global Geopark baru pada sidang ke-209 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris, Prancis pada 7 Juli lalu. Kaldera Toba diyakini memiliki warisan budaya yang tinggi hingga kekayaan keanekaragaman hayati. Informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumut edisi hari ini. Saya Dana Pangaribuan beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Inilah Kaldera Toba, kepingan surga dari Provinsi Sumatera Utara. Kaldera Toba ditetapkan sebagai satu dari 16 UNESCO Global Geopark baru pada sidang ke-209 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris, Prancis pada 7 Juli 2020. Pemerintah Indonesia meyakinkan dunia bahwa Kaldera Toba memiliki kaitan geologis dan warisan budaya yang kaya, baik budaya lokal hingga keanekaragaman hayati. Masuknya Kaldera Toba sebagai UNESCO Global Geopark baru dinilai dapat menjadi jembatan emas untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara dan menjaga alam Kaldera Toba yang kaya. Hal ini juga dapat memberikan dampak positif bagi pemerintah Indonesia, khususnya Sumatera Utara, agar dapat mengenalkan dan mewujudkan Danau Toba sebagai wisata kelas dunia. Menurut General Manager Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba, penetapan ini merupakan langkah awal bangkitnya pariwisata Sumatera Utara di tengah pandemi COVID-19 dengan berbasis konservasi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat, dan kemitraan bersama masyarakat serta stakeholder terkait. Kita mengharapkan adanya satu peningkatan keinginan dari masyarakat sendiri, dari semua institusi sendiri, untuk melakukan konservasi, untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, untuk meningkatkan pendidikan kita dan keinginan kita untuk melestarikan kawasan Geopark Kaldera Toba. Geopark Kaldera Toba tidak hanya dikenal memiliki Danau Toba saja, namun juga memiliki keunikan warisan budaya dan kearifan lokal masyarakat, kontur geologis yang indah, serta kekayaan flora dan fauna. Indonesia kini memiliki 5 UNESCO Global Geopark baru, di antaranya Taman Bumi Kaldera Batur, Taman Bumi Gunung Sewu, Taman Bumi Celetuh Pelabuhan Ratu, Taman Bumi Rinjani, dan Kaldera Toba. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Metro TV.